baik tanpa kita meninggalkan fitrah-fitrah baik yang sudah Allah titipkan pada kita. Bismillah, kita akan mulai acara pada pagi hari ini. Tapi sebelum kita buka materinya, izin kita mulai dengan doa dulu. Boleh backsoundnya tapi kecil aja. Kita doa dulu kawan-kawan ya. Bismillah ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholiha. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna minasy syakirin wa ja'alna minat tawwabin. Duhai Allah, wahai Zat yang maha mengetahui segala perjalanan diri ini, wahai Zat yang maha memberi takdir dengan sebaik-baik cerita, wahai Zat yang maha memudahkan segala urusan, wahai Zat yang maha memberikan solusi atas segala kebuntuan yang ada. Allah, mungkin selama ini kaki kami melangkah terlalu jauh darimu. Kami menggantungkan harapan kami kepada makhluk-Mu. Kami berpikir orang yang kami cintai adalah pemberi bahagia untuk kami. Kami berpikir bahwa dunia ini selalu bisa dipastikan. Kami berpikir bahwa orang-orang yang kami sayangi adalah sumber bahagia kami. Ternyata ya Rabb, kami salah. Kami salah menggantungkan hati kami. Kami lupa bahwa beliau-beliau pun adalah makhluk yang lemah. Allah, maafin ya Rabb kalau hati kami terluka sebab diri kami sendiri, sebab salahnya kami bergantung kepada makhluk, sebab besarnya harapan kami kepada makhluk, sebab melekatnya hati kami kepada makhluk. Allah, maaf ya. Kadang kami datang kepadamu dalam kondisi compang-camping, kondisi di mana kami kehilangan harapan kepada orang lain, baru kami kembali kepadamu ya Rabb. Kadang kami berpikir bahwa Engkau adalah jalan terakhir setelah kami mencoba pintu dari satu pintu ke pintu makhluk yang lain, dan kami kecewa sebab itu. Allah, sudikah Engkau menerima kami kembali ya Rabb? Kami yang sering menduakan cinta-Mu, kami yang sering datang saat butuh saja, lalu menghilang kembali di saat Engkau beri pertolongan kepada kami. Sudikah ya Rabb Engkau menerima kami kembali, menuntun langkah kami, memeluk diri kami, membasuh luka kami, meniti agar kami bisa meniti jalan kembali padamu ya Rabb. Allah, hamba sadar ya Rabb, tiada cinta yang terbaik selain cinta-Mu pada kami. Berkali-kali kami mengkhianati-Mu, tapi Engkau tidak pernah lelah mengajak kami kembali kepada jalan-Mu. Maka Allah, izinkan hari ini kami bisa berbaik sangka atas semua cerita hidup yang Kau anugerahkan kepada kami.
izinkan ya Rabb, hari ini kami bisa menata kembali hati kami, sehingga mudah untuk kami menjadi orang yang bersyukur, mudah untuk kami menjadi orang yang senang bertobat dan membersihkan hati kami, sehingga ya Rabb, pada waktunya nanti, di saat kami harus meninggalkan dunia yang fana ini, kehidupan yang sementara ini, kehidupan yang sebenarnya sangat singkat, kami kembali kepadamu, pulang menuju kampung akhirat dalam keadaan hati yang ridha ya Rabb, dalam keadaan hati yang bersih ya Rabb, dalam keadaan hati yang sudah tidak ada perasaan marah sedikit pun terhadap semua takdir-Mu ya Rabb, sehingga kami pulang dan kami masuk ke golongan hamba-Mu yang Kau panggil dengan sebutan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, pulanglah, kembalilah kepadaku dalam keadaan hati yang ridho, hati yang puas dan diridhoi Tuhan. Pulanglah, masuklah ke dalam surgaku dan berkumpullah dengan hamba-hamba Allah. Semoga wasilah kami terus berlatih untuk menyucikan hati kami. Engkau ridha ya Rabb menatap kami nanti di akhirat. Engkau ridha ya Rabb mempertemukan kami dengan baginda Rasulullah. Engkau ridha ya Rabb menjadikan kami salah satu umat yang diakui oleh Rasulullah. Allah, perjalanan healing ini tidak mudah ya Rabb. Maka bantu kami ya Rabb, basuh luka kami, perbaiki semua prasangka buruk kami, jadikan kami lapang atas apapun dan siapapun yang hadir di dalam hidup kami ya Rabb. Jadikan kami lapang ridho atas siapapun yang Kau gariskan dalam cerita hidup kami ya Rabb, atas apapun yang Kau kehendaki dalam hidup kami ya Rabb. Allah, titip diri kami ya Rabb, titip orang-orang yang kami cintai ya Rabb, titip langkah diri ini, pulihkan kami ya Rabb, basuh luka kami, dan izinkan kami bisa terus melangkah karena pertolongan-Mu. La haula wa la quwata illa billah. Ya muhawwilal ahwal, hawwil ahwalana ila ahsanil hal. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwata illa billah. Istajib du'ana bi asraril Fatihah.
Di sini kita adalah sahabat seperjalanan. Lukanya kawan-kawan juga adalah bagian dari journey kita sama-sama. Tidak ada yang guru, tidak ada yang murid di sini. Kita semua sama. Kita adalah seorang musafir bagi perjalanan hidupnya masing-masing. Karena kita sama-sama musafir, maka sudah sepantasnya kita saling menguatkan satu sama lain, saling mendoakan, saling berbagi energi baik. Dan selamat datang di Sahabat Ruang Pulih, di Sahabat Pulih di komunitas Ruang Pulih Perempuan. Semoga dengan lebih banyaknya perempuan-perempuan yang pulih, perempuan-perempuan yang hatinya lapang, dengan ini Allah ridho membangkitkan kembali kejayaan Islam. Kita meninggalkan generasi yang tidak terluka batinnya. Kalau takut terluka itu hal yang normal. Tapi ketika anak-anak kita terluka, mereka tahu bagaimana caranya mengobati dirinya. Kita meninggalkan generasi-generasi yang kuat imannya sehingga bisa menjadi jalan surga untuk kita. Amin. Ini makanya kenapa saya pribadi mau fokuskan diri. Kalau dulu belasan tahun di dunia healing, tapi berbagai aspek. Tapi kalau sekarang sekitar 4 tahun terakhir ya, itu saya mau fokuskan diri untuk menemani perempuan untuk pulih dari berbagai aspek luka. Bismillah, semua sayang putra putrinya, sayang kan? Pengen ninggalin anak-anak yang hatinya mudah patah, atau anak-anak yang ketika dia terluka oleh dunia, dia cepat kembali kepada Rabbnya. Yang mana kira-kira? Yang kedua. Berarti dimulai dari ibu-ibu yang juga begitu, benar? Ibu yang kalau ada masalah melarikan diri ke mall, atau ketika ada masalah dia lantas connect sama Rabbnya. Kira-kira yang mana? Yang kedua-duanya, pintar juga. Masya Allah, mau ketawa, habis nangis ketawa, gimana rasanya? Oke, kita buka slide-nya. Masya Allah ya, ini bukan suatu kebetulan Anda hadir di sini, karena banyak juga kadang yang udah transfer, udah ikut tapi nggak memungkinkan untuk hadir. Ternyata aku nggak sekuat itu. Ini relate banget nih dengan saya, Bun. Ada yang gitu? Ya. Siapa di sini yang merasa selama ini harus kuat? Bun udah makan semen belum? Habis ini. Apa ke Gresik tuh ada pabrik semen yang kokoh tertanding. Emang kenapa kita pengen selalu terlihat kuat? Kenapa emangnya? Terus kalau terlihat lemah kenapa? Harga diri pun. Nanti saya kalah sama dia gitu. Kenapa selama ini banyak perempuan terobsesi terlihat kuat? Pada akhirnya dia chaos, dia rapuh, dia terpuruk dengan obsesinya sendiri. Banyak banget yang pengen terlihat kuat. Ketika dirinya rapuh, dia harus memotivasi, aku kuat, aku kuat, aku kuat. Terus kalau kuat mau ngapain? Mau angkat galon? Bukankah meskipun kita lemah kita angkat sendiri? Enggak ya? Enggak pernah. Terus kalau kuat ngapain? Mau naik ke genteng, benerin sendiri. Banyak banget paradigma kita yang berpikir bahwa perempuan hebat itu adalah perempuan yang kuat. Perempuan hebat itu adalah perempuan yang dia tidak menangis. Perempuan hebat itu adalah perempuan yang multitasking. Perempuan hebat itu adalah perempuan yang jago di segala bidang. Dan pada akhirnya kita terpuruk karena obsesi kita itu sendiri. Berarti perempuan yang hebat itu apa?
Perempuan yang hebat itu adalah perempuan yang bisa berselancar di setiap takdirnya. Bun, tapi takdirnya kayak roller coaster dan dia bisa berselancar. Karena kita tidak bisa menghentikan ombaknya, tapi kita punya cara belajar berselancar di tengah ombak yang ada. Perempuan yang hebat itu yang gimana? Yang dia senantiasa membersihkan hatinya, melapangkan batinnya, agar dia tidak terlalu lama menyimpan luka dan rasa sakit. Karena dia paham bahwa memaafkan itu memang berat, tapi hadiahnya bukan kipas angin, tapi hadiahnya surga. Banyak kisah para sahabat, salah satunya Badui yang Rasulullah bilang bahwa huwa ahlul jannah, dia adalah ahli surga. Terus kemudian ada seorang sahabat bertanya, ya Rasul, kenapa dia ahli surga? Pokoknya dia ahli surga aja. Terus ada seorang sahabat yang nginep di rumah Badui tersebut memperhatikan kehidupannya sepertinya biasa-biasa saja. Ini backsoundnya terlalu keras gak? Kayaknya kurang endangnya dikit. Terus kemudian kehidupannya biasa aja, sholatnya biasa aja kayak kita, nggak terlalu yang khusyuk-khusyuk banget gitu ya. Tapi akhirnya sahabatnya bertanya, wahai orang Badui, kata Rasulullah, engkau ahlul jannah. Kira-kira kenapa Rasulullah sampai memberimu gelar ahli surga? Apa amalan yang kau lakukan setiap hari? Badui ini bingung, apa ya? Biasa aja sih. Apa yang ritual yang biasa kau lakukan? Ada sih satu yang memang saya rutin lakukan. Apa itu? Sebelum tidur, saya memaafkan orang-orang yang menyakiti hati saya, dan saya minta maaf kepada orang-orang yang mungkin tersakiti oleh saya. Dan ternyata itulah yang menjadi asbab dia menjadi ahli jannah, ahli surga. Karena Masya Allah memang tahu, surga tidak bisa dibeli dengan dunia, gemerlapnya dunia. Tapi bisa jadi dengan wasilah kita rajin beresin hati, rajin melapangkan batin, rajin membuang hal-hal yang bikin kita sesak seperti rasa marah, rasa kecewa yang ditahan bertahun-tahun. Semoga dengan itu Allah ridha memberikan surganya untuk kita. Amin. Karena apa? Mau diambil ibadah, jangan-jangan nggak murni juga niatnya, benar nggak? Tahajud nih 12 rakaat, jangan-jangan niatnya bukan untuk Allah, tiba-tiba hangus saja. Jangan-jangan kita bisa menjaga 10 tahun niatnya untuk Allah. Begitu niat ke tahun 11, kita jadi koordinator grup semisal grup sahabat pulih. Kalau nanti masuk sahabat pulih ada koordinator ngingetin setiap jam 3, hey tahajud. Lalu kita bilang, yang lain masih tidur, saya sudah habis semuanya. Mungkin dengan ini, dengan kita rajin bersihin hati kita lapang, hati kita mudah memaafkan. Tapi memaafkan berat Bun, memang tidak semudah itu Esmeralda. Kalau mudah, semua yang masuk surga. Seperti tadi saya lihat videonya, Masya Allah kayak mau masuk roboh ini ya. Amin ya Allah. Semoga kayak gini nanti berbondong-bondong kita masuk surga ya. Amin. Makanya kenapa saling cari nanti. Oke, sepakat ya? Sepakat semua bahwa kita hari ini mau rilis itu bukan karena kita pengen happy-happy. Kita hari ini mau bersihin hati bukan karena ingin melupakan rasa sakit, tapi karena kita ingin pulang kembali ke Allah dalam keadaan hati yang bersih. Ada yang tahu kapan jadwal pulang ke Allah? Justru karena nggak tahu ini, makanya kita harus rajin bersih-bersih. Ada Bun, tahun depan masih lama, masih ada waktu setahun nunggu. Belum tentu kawan-kawan. Bisa Anda duluan, saya terakhir, atau saya terakhir, Anda duluan. Yang jelas kita semua akan pulang sama Allah. Begitu pulang, kondisi hati seperti apa yang kita bawa, itu yang kita fokuskan daripada sibuk dengan dia Bun yang melukai saya. Jangan-jangan bukan orang sebenarnya yang memberikan luka, tapi hati kita lah yang terlalu sempit sehingga mudah sesaknya. Jangan-jangan orang sebenarnya nggak bawa apa pisau, tapi hati kita lah yang penuh duri
sehingga kegores dikit, kesenggol dikit sudah berdarah-darah. Jangan-jangan sebenarnya orang biasa aja, tapi karena kita lah pikiran yang ramai, sehingga kita mudah berasumsi dengan pikiran kita sendiri. Maka di saat banyak orang bilang bahwa tidak ada orang yang mencintai saya, bisa jadi Anda yang belum mencintai diri Anda sendiri. Di saat banyak orang bilang, kenapa ya isi dunia itu adalah orang yang jahat, orang yang senang nyinyir, netizen yang suka julid. Jangan-jangan sebenarnya kita lah yang keras dan penuh penghakiman terhadap diri kita sendiri. Maka hari ini kita akan lebih ramah sama diri. Kita healing bukan untuk melihat kekurangan orang, tapi kita healing untuk melihat diri sendiri seberapa banyak luka di dalam diri kita. Oke, Bismillah. Boleh di next slide. Ini dari mana aja kawan-kawan? Masya Allah. Tasik. Oh, Bekasi. Subhanallah. Demi apa coba? Oh, jangan demi saya dong. Demikian adanya. Semoga setiap langkahnya Allah nilai ibadah ya. Semoga ini terhitung ibadah. Oke, di next slide. Dunia saat ini berkembang pesat dalam segala hal, kecuali kesehatan mental. Ini yang diungkapkan oleh Dr. Martin Seligman. Beliau seorang tokoh psikologi. Beliau bilang bahwa sekarang dunia itu canggih, yang jauh aja bisa ketemuan dalam waktu yang bersamaan via Zoom, via video call, bisa meet up banyak orang di satu waktu. Canggih nggak dunia sekarang? Lebih mudah dulu atau sekarang? Sekarang tinggal pencet uang kita bisa habis. Check out. Bener nggak sih? Kalau ditanyain kok belanja terus, nggak pernah belanja, nggak pernah keluar. Saya ibu rumah tangga tulen. Tapi setiap hari paket. Dan terus bilang, kok nggak cukup ya uangnya gitu. Kok habis ya uangnya? Canggih. Sekali pencet tombol itu bisa mengakses apapun. Anak-anak kita pun canggih. Kalau kita merasa aman bahwa bun anak saya di rumah aja, dia di kamar anak solih, insya Allah. Ngapain bun di kamar main HP coba? Tapi dia bisa mengakses everything, hal-hal yang kadang mungkin belum waktunya untuk diakses. Dunia semakin canggih, tapi ternyata ada satu yang sangat merosot. Apa itu? Kesehatan mental. Orang dulu, zaman dulu, banyak nggak kira-kira menurut Anda yang stres? Enggak. Gak tahu, bukan kita orang sekarang. Nenek kita deh, nenek kakek kita. Menurut Anda, beliau pernah stres juga nggak? Pernah nggak? Pernah, tapi nggak sering. Pernah. Tapi kira-kira stresnya tuh sampai heboh nggak sih? Tapi kalau sekarang, apa yang membedakan? Ada nggak orang dulu itu stres sampai kayak gitulah? Ada nggak? Jarang. Kenapa? Karena nggak main sosmed. Orang dulu itu stres, kalau stres ya piara burung, ke sawah, makan sekedarnya, nggak sibuk bilang bahwa aku mah sandwich generation gitu, nggak ada. Ya ada dipakai, nggak ada dia cari, sesederhana itu kehidupannya. Tapi semakin canggih orang, ternyata tingkat pola hidup dia juga semakin meningkat. Kalau dulu pakai, semisal orang dulu ya pakai baju gitu ya gitu aja. Kalau sekarang pasti kayak, aduh ini udah zaman jadul loh, nggak kekinian. Berubah juga lifestyle-nya. Dan dengan canggihnya sosmed sekarang bisa juga loh orang trauma dengan cerita hidup orang lain. Benar? Ngelihatin artis, ternyata semua laki-laki sama. Kawan, itu cerita hidup siapa? Ngelihat film Ipar adalah kemudian setiap melihat Ipar, jangan-jangan dia mau.
dari kita yang akhirnya trauma dengan cerita hidup orang. Dan itu menambah sesak dada kita. Kayaknya tuh melihat sosmed itu bukan makin tenang, tapi makin ribut, makin pusing. Ngelihat kehidupan si A, si B, si C. Masya Allah. Belum lagi kadang kalau di sosmed, kalau saya memperhatikan itu, misal ada yang dijodoh-jodohin gitu artis, kita kawal sampai halal. Terus kalau ada yang cerai, ada tim honor, tim ini, terus bilang dia tuh terlalu banyak urusan yang kita urusi, benar? Sehingga ngurusin diri kita sendiri, perjalanan kita nggak khusyuk. Coba cek dulu, selama ini kita banyak stres, itu sebab urusan diri sendiri atau orang lain? Coba kita sadari dulu, kira-kira urusan orang lain atau diri sendiri? Urusan tetangga ganti ini tuh, lihat Pak itu kok tega ya sama itu. Kamu awas jangan seperti itu. Apalagi sekarang digaung-gaungkan pernikahan menakutkan, akhirnya tambah trauma, tambah dipikir-pikir kok iya bener-bener. Melihat sekarang lagi viral laki-laki diklaim NPD, melihat lagi ciri-cirinya kayaknya suamiku. Iya gak sih? Padahal gak bisa didiagnos sendiri. Begitu gini, kayaknya suamiku ini. Lah gimana dong kalau ini? Banyak banget yang nge-DM gitu Bang. Bun, suami saya NPD, saya tanya siapa yang mendiagnos? Saya sendiri. Begitu semakin canggih, ternyata kesehatan mental kita semakin terganggu. Semakin canggih, semakin mudah. Bukannya orang semakin bersyukur, tapi semakin asing dengan dirinya. Semakin ada HP, bukannya orang semakin merasa dekat satu sama lain, tapi ketika bersama sibuk dengan HP-nya sendiri-sendiri. Kalau di HP rasanya hai, emoticon begini, begitu ketemu krik. Kalau HP bilangnya peluk. Begitu ketemu ternyata tidak sesuai ekspektasi. So, ini yang perlu kita sadari. Kadang penting untuk kita kembali menyederhanakan hidup ini, kawan. Kadang penting untuk kita kembali ke basic pengaturan awal, bahwa marak canggihnya dunia, riuhnya dunia tidak membuat kita kehilangan diri kita yang sunyi, hening, dan damai. Ada banyak hal yang harus kita pelajari, bahwa urusan orang lain, perihal tentang orang lain, kita hanya menjadi pengamat, bukan untuk menghakimi atau malah overthinking terhadap takdir orang lain. Karena kita perlu benar-benar menyadari bahwa tugas kita adalah menapaki jalan kita sendiri dengan hati yang lapang. Kalau melihat perjalanan orang lain, ambil ibrah, hikmahnya untuk kita jadikan perjalanan kita. Jadi ibaratkan kalau kita mau jalan di jalan raya itu, kalau orang lain, mohon maaf ya, misal ada celaka, kita perhatikan dia kenapa celaka. Oh, dia menabrak lalu lintas misal, atau dia tidak taat pada aturan, maka dia celaka. Oh, berarti kalau saya adalah mesti taat aturan agar selamat. Jadi pelajaran orang lain bukan dijadikan trauma, tapi diambil ibrah agar kita tetap bisa connect sama diri kita sendiri. Oke, boleh di next. Ada yang salting nih maksudnya. Oke, wanita ternyata lebih mudah untuk mengalami stres. Sebenarnya stres itu normal kok. Setiap orang pasti stres. Jangankan kita yang dewasa, anak kecil aja juga stres. Ya, anak kecil juga ngalamin stres kok. Tidak ada ceritanya orang yang hidup itu baik-baik saja, dia selalu kondisi good mood, itu nggak ada. Pasti orang itu fluktuatif. Kenapa fluktuatif? Karena kita hidup, benar? Coba kalau Anda ke rumah sakit, kalau pakai alat itu yang untuk mendeteksi detak jantung, kalau begini detak jantung yang tit, itu artinya apa? Apa artinya? Nggak salah. Tapi kalau begini, apa artinya? Hidup. Dan kita selama ini menginginkan perjalanan hidup kita itu flat, mati. benar? Maunya seneng
terus. Maunya suami romantis terus. Maunya orang tua kalau ngomong pelan-pelan terus. Begitu ada naik turunnya suami romantis nyebelin. Itu kesel. Nangis, ketawa, senang, ketawa, nangis, ketawa. Itu kita nggak terima. Kita merasa bahwa kenapa hidupku begini? Kalau kita masih hidup, that's normal. Bahwa kita bisa merasakan luka, sakit, pemulihan, sakit, kemudian tersenyum, nangis, itu normal. Tapi kalau kita berharap ketawa terus, insya Allah itu mah seperti robot yang bisa gitu doang. Ya enggak? Jadi satu hal yang perlu kita sadari, normal kalau kondisinya normal kalau beliau pun tidak selalu seperti yang kita harapkan. Normal karena beliau pun manusia. Normal kalau anak-anak kadang kooperatif, kadang cranky, rewel, kooperatif lagi, rewel lagi, normal kadang kita nyebelin lagi, normal. Namanya juga sedang hidup. Oke. Dan faktanya perempuan itu orang yang lebih mudah stres daripada laki-laki. Faktanya. Kenapa? Karena perempuan itu dia korpus kolosumnya lebih tebal, jadi lebih memungkinkan multitasking dan semua hal itu dipikir. Itu perempuan tuh detailing. Dari urusan depan pagar rumah sampai belakang tembok paling belakang itu dipikir. Benar? Kalau belanja, niatnya belanja 3, dapatnya 10. Oh iya, itu habis. Ini habis. Maka kenapa? Barang-barang perempuan itu kerindilan, rempong. Mempercantik kuku ada sendiri, alis ada sendiri, laki kan gak ada, benar? Yang ini ada sendiri, semuanya detailing dia. Dan itu memudahkan seorang perempuan akhirnya lebih rentan stres. Apakah salah pengaturan otaknya? Enggak. Karena memang kita madrasah utama membuat anak dari ujung rambut sampai ujung kaki dipikir, disediakan, kebaca, itulah perempuan. Tapi yang perlu kita sadari adalah gimana hal-hal kelebihan potensi ini yang Allah kasih itu bukan menambah kita stres, tapi justru kita bisa berselancar tadi. Oke, kenapa perempuan stres? Boleh dibuka lagi? Ya, perbedaan hormon. Wanita lebih sering mengalami perubahan level hormon. Benar? Siapa yang menstruasi langsung bad mood? Terus yang disalahin karena hormonal. Kawan, kalau nanti Anda sudah semakin pandai melatih diri meregulasi emosi, insya Allah hormon ini tidak akan dijadikan kambing hitam. Sorry, saya lagi sensitif. Kenapa? Hormonal. Terus kalau kita hamil 9 bulan itu mau jadi singa. Kenapa? Tapi memang faktanya hormonal yang ada di dalam tubuh perempuan itu bisa bikin lebih sensitif. Dan kita penting untuk mengelola ini, paham bahwa saya lagi hormonal nih, wajar aja lebih sensitif dari sebelumnya. Tapi tidak perlu dilebaikan atau dijadikan luka batin gitu ya. Terus genetik, kondisi genetik yang rentan depresi. Menurut penelitian, faktor kebahagiaan seseorang, jadi kalau ada orang sumringah atau nggak sumringah gitu ya, itu 50% terbesarnya itu dari genetik. Jadi ada juga ternyata menurut penelitian itu genetik orang tua yang gampang depresi, dia akan lebih mudah turun ke anak yang depresi. Jadi makanya kalau kita pengen anak kita riang, mulai dari diri kita dulu, juga hatinya lapang. Jadi kalau bilang anak saya kenapa sih Bun gampang tantrum, ya itu genetika. Selain pola melihat, genetik itu ada juga. Bun kenapa sih? Dan menurut penelitian nih, menurut sel-sel dalam tubuh kita, ibu yang pemarah itu rentan turun ke anak laki-laki. Kalau bapaknya yang temperamen itu rentan turun silang ya ke anak perempuan. Dan biasanya faktor ibu, sel-sel depresi di ibu itu lebih mudah turun ke semua anak juga. Karena ibu madrasah buat anak. Maka kenapa anak itu pembaca emosi terbaik buat orang tua.
Jadi kalau kita merasa bahwa anak kita kok gampang stres, anak kita gampang putus asa, anak kita gampang dikit-dikit mundung ya, apa ya? Ngambekan. Mungkin kita juga seperti itu. Genetik ini berpengaruh kawan-kawan. Jadi kalau ada generasi yang susah senyum, coba lihat orang tuanya. Jangan-jangan memang orang tuanya di sini dahinya kerutannya tuh angka 11 begini. Benar, 50% tuh kebahagiaan atau keriangan hati seseorang itu dipengaruhi oleh genetik. 50%-nya baru tuh pola asuh, lingkungan, pembelajaran. Jadi kita masih punya peluang. Kalau misal nih, Bun saya terlahir dari orang tua yang memang bawaannya tidak ceria, bawaannya tuh gitu ya, aura-aura serem gitu. Nah kita masih punya potensi 50% untuk memberdayakan diri kita agar kita keluar dari circle itu dan lingkaran baru. Terus selanjutnya hubungan personal. Nah ini yang banyak terjadi ya. Wanita usia 25 sampai 40 tahun karena ini udah mendekati pertengahan usia, cenderung mudah mengalami depresi hingga 4 kali lebih tinggi dari pria. Ada yang depresi di sini? Ada yang minum obat antidepresan? Biasanya banyak ya, meskipun like atau kopi kalau lagi stres. Temen hidup. Oke, jadi depresi itu apa? Stres yang berulang-ulang sehingga sudah masuk fase depresi. Oke, di next slide. Nah, semoga nanti kita semua kawan-kawan bisa landai menjalani kehidupan ini. Oke, apa yang kita cari dalam hidup ini? Kawan-kawan nyari apa sih dalam hidup ini? Damai. Oke, nyari apa? Apa yang dicari sih? Kesana kesini, bekerja, tenang batin, happy, kebahagiaan. Yang dicari dalam hidup ini ketenangan, kebahagiaan, lalu melakukan apapun demi dapat tenang itu. Meskipun kadang tenangnya ternyata tenang semu, bukan tenang bahagia semua. Benar? Apa sih yang orang cari? Banyak seperti itu. Boleh di next slide lagi? Oke. Orang banyak mencari kebahagiaan katanya, tapi salah mendefinisikan kebahagiaan itu sendiri. Akhirnya orang masuk ke hedonic treadmill. Hedonic treadmill ini apa? Hedon, tapi seolah-olah dia mencari kebahagiaan, tapi seolah-olah dia lagi ada di atas treadmill. Dia berlari, tapi ternyata nggak kemana-mana. Orang naik treadmill itu kan lari ya, sesuai kecepatannya. Tapi ternyata dia nyampe nggak ke Malang, misal larinya. Enggak, dia ternyata masih di situ-situ saja. Itu namanya hedonic treadmill. Dan banyak orang salah mendefinisikan kebahagiaan. Banyak orang berpikir kebahagiaan itu adalah sesuatu yang mewah, sesuatu yang ramai, sesuatu yang terlihat happy di sosmed. Padahal kebahagiaan sama happy itu dua hal yang berbeda. Bahagia sama senang itu dua hal yang berbeda. Banyak dari kita mengejar pengen bahagia, tapi yang dilakukan mencari kesenangan-kesenangan. Karena kawan-kawan, kalau senang ya udah sesaat. Tapi kalau bahagia itu perasaan tentram, tenang di dalam hati, dan itu ajak lebih lama. Gak terlalu kelihatan euforia sih, tapi dia damai hatinya. Tapi kalau senang dia kelihatan euforia, ekspresif, lebih kayak ya kelihatan senang aja. Dan akhirnya banyak orang yang begitu melakukan hedonic treadmill nih, mengejar kebahagiaan kesana kesini, tapi ternyata membuat semakin kosong dirinya. Apa poin-poinnya? Orang-orang yang ada di seperti ini, di kondisi seperti ini. Yang pertama, tidak puas dengan apa yang dicapai. Jadi ngerasa kurang terus. Udah dapat Allah kasih Allah dikasih kita rumah. Ya Allah, bagus sih, tapi rumah saya tidak instagramable. Tidak ada spot yang baik untuk di-upload.
kurang. Udah dapet kejar nih, pengen punya penghasilan sekian digit, sudah sampai di situ, kayaknya kurang deh. Tuh yang beliau sama tuh begini begitu, kurang terus. Merasa nggak puas. Udah sama Allah dikasih wajah seperti ini kurang, dipermak. Sudah dapat agak mancung dikit, kayak kurang mancung lagi deh, biar kayak Pinocchio. Terus banyak hal yang akhirnya merasa tidak puas dengan apa yang sudah dicapai. Yang kedua, ingin memiliki atau mencapai milik orang lain. Tolong teman-teman yang kalau di kelas perselingkuhan itu adalah wanita penggoda. Bukan berarti ternyata dia treadmill. Memiliki milik orang lain. Besok banyak yang ikut nggak? Besok ada kelas lanjutannya loh. Kelas pulih dan bangkit dari trauma perselingkuhan. Yang Allah uji di case ini, ikutlah. Biar tidak biar bisa menentukan arah ya. Oke, kalau teman lanjut, ingin memiliki atau mencapai milik orang lain. Jadi barometernya itu adalah orang lain aja terus. Oh, si dia sudah begini, lalu saya kapan? Maka kenapa dengan banyaknya sosmed, terbukanya sosmed, lebih rentan kita stres karena kita lebih mudah melihat etalase kehidupan milik orang lain, benar? Ngelihat suami orang romantis, ya Allah, kok tulus. Suami di rumah kering kayak kedebo. Lalu kita kirim ke suami, ngetek, lihatin dong. Begitu yang kapal-kapal seperti itu tiba-tiba Allah uji dengan sebuah masalah, lalu ternyata pernikahannya tidak panjang, lalu kita bilang, oh ternyata lebih baik suami saya di rumah. Sering kita comparison, pengen kayak kehidupan orang lain terus, pengen banget kayak ngeliat orang lain tuh, aduh pengen kayak gitu, ngeliat orang lain pengen kayak gitu ya. Terus selanjutnya yang terakhir, menggantungkan bahagia pada sesuatu, namun kehilangan makna. Itu bahagia kalau A, B, C, D, E, F, G, tapi kehilangan makna ke situ. Ada nggak poin ini yang di dalam diri kita? Sering nggak selama ini kita seperti ini? Ngelihat kehidupan orang lain tuh kok kayaknya orang enak ya hidupnya. Bahkan yang lucu kawan-kawan, itu seringkali kalau saya ngisi kelas healing, terus saya kayak tadi doa nangis gitu. Karena teman-teman mau gini, Bunda Ani ternyata bisa nangis ya. Come on, saya manusia kawan-kawan. Sama. Setiap kita dalam musafir bagi perjalanan masing-masing. Maka kenapa saya di awal tadi bilang gak ada guru, gak ada murid. Saya belajar dari Anda. Sama. Kita semua saling mendoakan. Dan fokuslah sama hidupnya masing-masing. Agar apa? Agar lapang. Kalau melihat etalase kehidupan orang lain, alhamdulillah disyukuri, didoakan, sudah cukup. Lihat orang lain kehidupannya romantis, misal yang terpublish di sosmed, alhamdulillah ya Allah, semoga Allah jaga kehidupan beliau. Lihat orang lain diuji, bukan kita ikut trauma, tapi ya Allah semoga Engkau berikan pertolongan untuk kehidupan beliau. Sudah cukup. Lalu fokuslah menjalani perjalanan hidupnya sendiri. Agar apa? Ternyata yang bikin sempit hati itu karena kita sering comparison, berpikir bahwa yang terlihat mata oleh kita itu nyaman dan kita pengen seperti itu. Benar? Ngelihat semisal orang lain gitu ya, kehidupannya kayak sweet gitu, lalu kita pengen seperti itu, ternyata ketika sama Allah dikasih satu paket model kayak gitu, kita bisa jadi belum tentu sanggup kan. Tidak setiap orang yang tampak itu kehidupan yang tampak di mata kita itu bukan lantas seperti itu aja modelnya, benar? Akan ada banyak juga perjalanan beliau yang mungkin kita tidak tahu. Jadi tidak ada ceritanya orang yang tidak punya masalah, tidak ada manusia yang tidak diuji oleh Allah. Semuanya sama. Tugas kita bukan untuk mencari siapa yang paling ringan ujiannya lalu kita pengen terus soal, bukan. Tapi fokus dengan jawaban untuk ujian yang Allah kasih pada kita. Oke. Nah kalau kita terus-terusan seperti ini, sama. Kita serasa sudah ada di suatu titik, tapi ternyata kita nggak kemana-mana dan kita kehilangan makna. Hati kita semakin kosong,
hati kita semakin jauh dari kedamaian hati. Hati kita semakin asing. Seberapa banyak pun cinta mau datang, kalau kita sendiri asing dengan diri kita nggak akan ngerasain cinta tersebut. Oke, di next slide. Apa yang menyebabkan seseorang itu terluka? Sebabnya itu apa sih? Apa yang menyebabkan seseorang itu hedon, berupaya mencari kebahagiaan sampai sebegitunya? Apa yang menyebabkan seseorang kadang rela melakukan apapun